Oke, kami akan mempresentasikan analisis klasifikasi dan kausalitas. Disusun oleh Michael Putrawijaya, Putri Della Jessica, dan Iman Pandu. Untuk hasil klasifikasi jamur yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Latar belakang dan data. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menciptakan model machine learning yang mampu memprediksi apakah suatu jamur tergolong dapat dimakan atau beracun berdasarkan karakteristik visinya. Kami menggunakan dataset jamur Agaricus leophyta yang populer dari uji machine learning repository yang berisi 124 sampel dengan dua fitur deskripsi, semuanya berupa data kategorial. Sebelum digunakan dalam model, data mentah memerlukan pemrosesan yang signifikan. Langkah pertama adalah label encoding, di mana setiap nilai kategorial diubah menjadi representasi numerik yang dapat dipahami oleh algoritma. Selanjutnya, kami melakukan fitur scaling menggunakan standar scaler untuk memastikan semua fitur numerik memiliki skala yang seragam dan tidak ada satupun fitur yang mendominasi perhitungan model hanya karena memiliki rentan nilai yang lebih besar. Selain itu, kami memutuskan untuk menghapus dua fitur, stack root karena memiliki banyak nilai yang hilang, dan field type karena nilainya konstan dan tidak memberikan informasi prediktif. Dengan data yang sudah bersih dan terstandarisasi, kami siap untuk melatih dan menguji berbagai model klasifikasi. Ini model yang kami gunakan, dan ini hasil pelatihan model yang kami gunakan. Oke, ini penjelasan dari pelatihan model. Kesimpulan kinerja sebagian besar model klasifikasi, terutama model berbasis pohon decision tree, random forest, gabus, menunjukkan kinerja yang sempurna pada dataset ini. Menunjukkan dataset tersebut kemungkinan sangat terpisah dengan baik, mudah diklasifikasikan, atau mungkin overfitting telah terjadi. Interpretasi global model SAP. Analisis global SAP metode untuk menjelaskan kontribusi setiap fitur terhadap hasil prediksi berdasarkan teori permainan. Model yang diinterpretasikan XGBoost. Untuk ini hasil dari SAP bar plot. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Mike. Ya, oke, selanjutnya kita membahas interpretasi global model SAP. Visualisasi SAP berplot global importance. Plot di slide sebelumnya menunjukkan rata-rata magnitudo nilai SAP untuk 10 fitur teratas yang mengidentifikasi pentingnya fitur secara keseluruhan dalam memprediksi output model. Fitur paling berpengaruh, gill color, adalah fitur yang paling penting diikuti oleh odor dan gill size. Interpretasi fitur-fitur ini adalah yang paling sering dan paling kuat mempengaruhi apakah model memprediksi jamur itu dapat dimakan atau beracun. Selanjutnya, ini adalah gambar dari salah sih. Oh iya bener ya. Nah, yang ini tadi gambar untuk shape force sample. Oke, selanjutnya interpretasi global model SAP. Visualisasi SAP summary plot. Plot di sebelumnya menggabungkan pentingnya fitur dengan menunjukkan distribusi nilai SAP dan bagaimana nilai fitur rendah atau biru atau tinggi atau merah mempengaruhi prediksi. Nah, fiturnya seperti ini ya. Oke, selanjutnya interpretasi lokal model. Shape force plot dan line. Shape force plot untuk XGBoost fokus menjelaskan mengapa satu sampel jamur diprediksi sebagai beracun atau dapat dimakan. Gaya visual mirip timbangan menunjukkan fitur-fitur yang mendorong prediksi ke satu kelas. Nah, untuk berikutnya ini adalah foto dari line exploitation sample. Nah, ini gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya interpretasi lokal model sub force plot dan line. Interpretasi sub force plot untuk XGBoost. Plot ini menunjukkan bagaimana setiap fitur menunjukkan prediksi model dari base value rata-rata prediksi ke output akhir. Nah, dengan fx dan ini ya. Nah, contoh base value-nya seperti ini dan outputnya seperti itu. Oke, selanjutnya interpretasi lokal dan model shape force plot dan line. Interpretasi shape force plot untuk XGBoost. Fitur pendorong lebih tinggi, yaitu dengan fitur seperti itu yang berwarna merah dan menunjukkan dapat dimakan. Yang kemudian ada fitur pendorong lebih rendah yang berwarna biru dengan fitur seperti itu
Ya, ini untuk menunjukkan lebih negatif mendukung prediksi dapat dimakan. Kesimpulan, untuk sampel ini, efek pendorong ke arah makanan dapat dimakan, biru lebih kuat menghasilkan prediksi akhir dengan rumus seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, Lime Local Interpretable Model Agnostic Explanation. Fokusnya ya seperti itu, dan outputnya untuk seperti itu. Kesimpulannya, ini adalah metode yang sangat bagus untuk menjelaskan hasil model kepada orang yang bukan ahli data karena menggunakan istilah yang lebih deskriptif meskipun data telah diubah menjadi angka. Ya. Oke, dan ya ini foto dari line ya. Oh, ini dari line expression sampel gambar ya. Yang tadi sharp force ya, sorry. Mohon maaf ya, tadi keliru. Oke. Ya, interpretasi lokal model, sharp force plot dan Lime. Interpretasi Lime local inversion. Nah, ini prediksinya seperti itu dan fitur pendorongnya seperti itu yang bisa dilihat di layar, dan fitur pendorongnya seperti ini. Oke, interpretasi inferensi kausal ya, causal inference ya. Mencari hubungan sebab akibat, bukan hanya korelasi. Perbedaan utama korelasi atau ML menemukan pola A dan B terjadi bersama. Kausalitas menemukan sebab akibat, A menyebabkan B. Biasanya adalah ini gambar transfer graph. Biasanya ada 5 PC ada 5 transferin tujuan secara otomatis menemukan struktur graph seperti yang pada fitur, dan dua hasil transfer graph menghasilkan graph dengan panah yang menunjukkan arah pengaruh. Cara outputnya star survey above ring number. Yang selanjutnya interpretasi algoritma PC algoritma transfer lirik, gambar transfer graph titik JPG dan open collab yang menyebutkan analisis transfer inference menunjukkan upaya untuk memahami hubungan sebab buat antara fitur-fitur alih-alih hanya korelasi atau prediksibilitas. Yang ketiga, grafik transfer. Grafik ini memetakan hubungan transfer yang disimpulkan di mana sebuah arah dari A ke B menyarankan bahwa A menyebabkan B. Ini gambarnya sudah ada yang di pertama tadi. Ya, selanjutnya interpretasi analisis kausalitas bertujuan untuk menemukan data yang mendasarinya. Sebagai contoh, jika warna insang di color yang sangat penting untuk prediksi, tetapi disebabkan oleh warna insang di size di color, maka perubahan pada deal size akan menjadi intervensi yang lebih mendasar daripada deal kalau untuk mempengaruhi hasil beraca atau dapat dimakan. Yang selanjutnya output PC algoritma struktur transfer output collab, misalnya tab survey tab set mengkonfirmasi temuan dari algoritma penemuan transfer seperti PC algoritma ini memberikan daftar beberapa transfer dan struktur yang ditemukan dari data. Yang selanjutnya ini ada analisis treatment effect the Dewey. Interpretasi Dewey treatment effect analysis tujuan mengukur efek transfer dari satu fitur treatment data hasil sambil mengendalikan variabel pengganggu. Analisis yang dijalankan mengukur efek transfer dari order baru terhadap kelas beraca atau tidak dengan menggunakan tab set delta sabita dan merusak hasil transfer effect of order on toxicity. Interpretasi nilai ini mengukur seberapa besar perubahan probabilitas jamur menjadi beracun jika secara langsung mengubah fitur bau dengan variabel lain tetap. Ini lebih kuat daripada standar korelasi. Kesimpulan, secara keseluruhan analisis kami berhasil mencapai tujuan utama, yaitu memprediksi toksisitas jamur dengan akurasi yang luar biasa. Model machine learning kami, terutama model SMP seperti random variable and XGBoost, menunjukkan kinerja yang hampir sempurna mencapai akurasi 100% pada data uji. Lebih penting dari standar akurasi melalui alat AI explainable AI seperti SAP dan LAM, kami mengidentifikasi fitur-fitur kunci yang mendorong keputusan model, yaitu order bau, size, ukuran insang, dan spore print roll warna cetak spora. Yang selanjutnya analisis SAP memberikan interpretasi global tentang pentingnya fitur, sementara LAM dan Safor plot menawarkan penjelasan lokal yang transparan untuk setiap prediksi individu mengubah model black box menjadi white box. Terakhir kami melangkah lebih jauh dengan mendatangkan inferensi rasual Dewey dan rasual Liren untuk mengungkap potensi hubungan sebab akibat antara karakteristik jamur, memberikan wawasan yang lebih dalam daripada korelasi sederhana, dan membuka jalan bagi penelitian biologi yang lebih terfokus mengenai faktor-faktor pemicu toksisitas. Ini adalah hasil presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.